Oke, saya mau panggil sahabat Jasafin lagi, ada Yulia Rahman. Ini juga perubahannya kelihatan jelas, signifikan. Yulia, silakan. Yulia Rahman. Kaget kan nggak tahu kan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Pantas kan dia pakai gini. Ya, cantik sekali. Aduh. Kamu geser aja gitu pelan-pelan. Sahabat-sahabat aku. Teduh ya ngeliat dia ya. Oh iya. Teduh ngeliat Yulia Rahman. Kita nggak apa-apa. Teduh gitu loh. Perubahannya kan. Apa Bu undangan perkawinan? Oh bukan. Itu kalau acara di sini juga loh kan? Iya. Maria Teduh. Iya. Kirain mau nyusul. Terlihat lebih tenang ya. Terlihat lebih sabar. Insya Allah. Dan perubahannya signifikan sekali dari sebelumnya gitu loh. Insya Allah. Proses. Apa yang membuat Yulia prosesnya bisa berubah sedemikian cepat dan berubah seperti sekarang ini? Kalau Uncle nanya sekarang kenapa bisa cepat seperti ini, sebenarnya nggak cepat ya. Maksudnya juga itu pasti ada up and down-nya. Betul. Cuma yang pasti akhirnya menyadari ya bahwa dunia itu kan fana. Ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih. Jadi kalau yang kemarin ibaratnya duka, ya pasti akan berakhir kok gitu kan. Terus kalau misalkan sekarang kita bicara lagi masalah hidup, pasti ada ujungnya. Selama ini aku berpikir bahwa kita tuh nggak pernah tahu ujung hidupnya itu apa. Jadi makanya kemarin aku error. Aku ngerasa gitu. Mohon maaf ya. Iya. Sampai mau bunuh diri. Iya Bu. Sampai segitunya. Iya, karena apa? Karena nggak tahu tujuan hidupnya itu apa gitu loh. Karena saking ibaratnya gini, ketika kita mau melakukan sesuatu, kalau kita sudah tahu tujuan hidupnya, misalkan saya mau ke pasar, saya mau bikin sup, berarti saya tahu kan? Oh, berarti di pasar itu saya beli daging, beli wortel, beli brokoli. Tapi kalau misalkan saya nggak tahu ke pasar, saya mau beli apa, tujuannya nggak tahu, segala macam saya beli. Nah, itu yang Yulia jalan itu dulu gitu. Saya nggak tahu hidup saya itu untuk apa. Yang saya tahu adalah ketika saya sudah menikah, saya punya anak, terus saya kerja, saya... Karena Yulia ini ada sedikit kesamaan dengan Yunet ya. 2 kali mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Ya, betul. Kenapa kelihatan? Oh 2 kali ya? 2 kali. Oh, iya. 2 kali mengalami kegagalan Waktu rumah kamu tangga. datang itu pernikahan yang kedua sayang. Oh, oke. Waktu saya yang pertama mungkin Ellen belum lahir. Dan ya, kita yang kemana? sampai sekarang juga masih single gitu kan. Iya, karena kan kita bicara lagi masalah kalau single, orang suka pada nanya, kok betah sih gitu ya. Jodoh tuh kan udah dijamin ya sama Allah ya. Gitu loh, jodoh, rezeki, takdirnya kita juga udah dijamin sama Allah. Kadang-kadang suka berpikir lagi, apa ya, sesuatu yang sudah dijamin, apa yang sih kita masih perjuangkan? Ikhtiar, iya, betul ikhtiar. Kalau dulu, nggak bisa bohong. Wah, ketika ditanya, trauma, nggak mau nikah lagi, segala macam. Ini ada sedikit cerita spiritual kemarin pulang umroh Ramadan. Sombong ceritanya ketika sudah proses hijrah. Sombong dalam arti bahwa saya ngerasa nyaman, ternyata Allah ada temenin saya baik-baik saja sama anak-anak. Dari mulai yang ibaratnya saya yang nggak tahu mesti ngapain, sekarang saya bisa seperti ini, saya happy, saya bahagia. Oh my God, kalau udah ngeliat anak-anak. Senang ya. Jadi ia ngerasa bahwa ada Allah di situ gitu. Nah, pada saat kemarin tuh berangkat umroh Ramadan, wartawan nanya kan, wah pasti Mbak Yulia di sana minta jodoh ya, gitu kan, pertanyaan standar. Terus dengan hakul yakin bilang gitu, saya berangkat ke Tanah Suci. Tanah Suci itu adalah orang-orang pilihan. Jadi artinya ketika saya datang ke sana, saya pasti akan berdoa yang tidak dijamin sama Allah. Kalau rezeki kan sudah dijamin, jodoh sudah dijamin, yang tidak dijamin adalah akhiratnya saya. Jadi ketika saya datang ke sana, saya minta ampunan dosa. Masya Allah, saya 35 tahun, dosa-dosa saya banyak banget gitu kan. Terus saya datang ke sana cuma minta, ya Allah minta saya jodoh ya. Kayaknya lucu banget ya gitu dengan keyakinan. Lancar Uncle, di Madinah lancar, karena di sana 15 hari ya. Aduh subhanallah nikmat banget gitu. Pada saat ke Mekah, habis umroh, selesai umroh, sholat zuhur pertama di Al-Haram, udah selesai doa, udah lagi istighfar, udah lagi mau baca Quran, tiba-tiba ngelihat pasangan suami istri lewat. Pasangan suami istri lewat, dia masih pakai baju ihram, lagi pegangan gitu. Itu nangis. Ini hati rasanya kayak yang diperes gitu ya.
Terus dia bertafakur gitu, kenapa ya? Kok saya sampai sakit begini rasanya? Ada rasa gini, ya Allah saya pengen banget punya keluarga seperti itu gitu kan. Saya pengen banget punya suami gitu, yang ya hidup normal lagi, itu rasanya seperti itu. Bentar lagi. Hah? Bentar lagi. Tapi akhirnya gitu Mbak Yunet, akhirnya aku Kesenangan berpikir, itu. nah itu kesenangan. Jadi akhirnya aku berpikir gini, ketika itu aku langsung wudhu, aku sholat tobat. Saat itu disadarkan bahwa gini, pada saat aku berangkat, memang betul Allah menjamin rezekinya kita, jodohnya kita, gitu loh. Tapi bukan berarti aku harus melawan sunatullah. Kan kemarin aku menutup diri, tapi bukan berarti melawan sunatullah, bahwa sunatullahnya kita manusianya berpasang-pasangan kan. Jadi kalau misalkan ternyata suatu hari nanti Allah memberikan jodoh, jangan sampai Yula bilang, enggak aku udah nyaman kok hidup begini. Nah Nggak itu boleh yang dong nggak berarti boleh. saya ngomong gitu ya. Nggak boleh. Jadi aku mesti ngomong gimana? Iya, Enggak maksudnya enggak kan? Nah, Enggak maksudnya kan mungkin ada yang lebih ini karena memang Yang lagi Yunet udah rasakan nyaman. adalah dia nyaman Nyaman dengan kehidupan Itu yang begini dia gitu loh. rasakan Maksudnya, juga. mau masukin rumah tangga baru itu kayaknya aduh aku kan punya anak ya. Iya. Jadi bawa anak itu kan kita satu paket. Iya Jadi kalau betul. keluarga baru selain menyesuaikan ini harus nyocokin anak, keluarga dan lain-lain. Itu cukup ribet kan. Jadi memang. kita tidak usah berpikir terlalu panjang karena semua udah Allah atur. Nah itu makanya aku nggak berpikir tapi nggak boleh ngomong gitu ya. Nggak boleh karena itu udah Tapi kalau nggak sunatullahnya mikir kan aja nggak begitu. apa-apa kan? Apa? Tapi mungkin kata-kata nawar ibu ini nawar. biar nggak salah. Kalau nggak berpikir kan berebut cap di sini. Oh gitu sama bu. Nggak tahu juga ya. Ngegerendeng gitu. Rendang. Gimana jadinya Bu Ustaz? Iya, kira-kira begitu deh. Jadi akhirnya yang ngerasa di situ, maksudnya banyak kesadaran-kesadaran gitu loh. Akhirnya yang kalau orang bilang sekarang lebih tenang ya, lebih ini, iya, karena memang ya harus sudah bisa menerima ketetapannya aja. Emang nggak gampang gitu loh. Tapi ya mengurus anak as a single parent itu kan nggak simple dan nggak mudah kan. ya Nggak harus satu lagi kan? Iya, gitu. dua. Terus dua-duanya lagi butuh perhatian yang ekstra. Nah. Yang satu kakak 10 tahun, yang kecil 5 tahun. Dua-duanya lagi cari perhatian Dan bundanya. hubungan dengan mantan suami sebelumnya bagaimana? Kalau yang pertama alhamdulillah baik. Kalau yang kedua ini memang sampai hari ini juga tidak baik. Mungkin itu juga ujian lagi buat aku. Nggak ada yang salah di sini. Banyak orang yang bilang kenapa tidak mencoba, ikhtiarnya sudah. Tapi mungkin ya inilah ujiannya dari Allah ya, maksudnya. Peluang. Ya itu peluangnya, ya harus disikapi karena ya ketetapannya pasti baik kok. Itu aja. Waktu ya kalau kayak gitu tuh. Ya nggak sih? Kalau menurut aku cuma Sambil waktu bicara. loh. Nggak maksudnya orang apa kadang-kadang tidak bicara. Kadang-kadang lagi tidak baik, terus nanti ada waktu kan pasti kayak Iya. pesta, ada bubar pestanya kan Iya. gitu. Karena ada kesenangan, ada Waktu. kebahagiaan kan. Iya. Dalam Iya. hidup mau cari kebahagiaan atau cari kesenangan. Kesenangan sifat duniawi. Kebahagiaan sifatnya hanya tahu di sini. Iya. Oh, jadi kita bicara begini ya. Tapi aku penasaran Tapi memang kata-kata harus tadi yang begitu. Ya, harus gitu ya. Kayak doa Harus kan, kayak seimbang kan. Harus seimbang. Kita break dulu, kita kembali saat lagi. Hanya jasa. Kayla dan Kiandra, temani Bunda dalam sisa waktu ini. Meskipun mungkin perih dan pedih seringkali mengusik hati.